Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa Al Bukhari di acara Catatan Pejabat. Kali ini bukunya baru lagi. Baru ada catatan. Baru halaman pertama ini buku catatan yang terbaru. Itu akan membahas suatu kota, bisa dibilang kota, bisa dibilang suku ya. Kalau baca-baca sih tadi gitu, suku apa ya? Di yang ini istimewa nih, dia mempunyai kebudayaan atau kebiasaan yang sangat unik, tapi ini istimewa, patut dicontoh oleh suku-suku lain, oleh kota-kota lain. Nih, dengerin ya, kita simak, kita belajar bersama-sama. Konsepnya catatan pejabat ini belajar bersama-sama. Nah, episode catatan pejabat ulasan kali ini, mungkin kalian pernah dengar entah di mana, sebuah kota atau sebuah suku yang bernama Ashinkidi. Nah, yang apa? Yang pernah dengar ikut nyimak, yang belum dengar mari kita belajar sama-sama, mari kita simak sama-sama. Ashinkidi, kota ini berada di negara Mauritania di benua Afrika. Nah, adat atau kebiasaan di Ashinkidi adalah adat menghafal Al-Quran di kota Ashinkidi menjadikan suku di kota ini sangat istimewa dan luar biasa. Bagaimana tidak, bayi yang masih dalam perut saja dibiasakan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran dari ibunya sendiri. Kalau di kita katanya kan biar biar cantik baca surat Maryam, biar tampan baca surat Yusuf. Nah ini enggak ada surat atau ayat yang khusus yang mereka hafal dari ibu-ibu yang melahir, ibu-ibu yang sedang mengandung ini di kota, di ibu-ibu yang sedang mengandung di kota di Ashinkidi tadi, ya kan, dibiasakan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran dari ibunya sendiri saat seorang ibu tersebut sedang di kota tersebut sedang hamil. Mereka tidak menghabiskan waktu hanya tidur di kasur, melainkan mereka menyibukkan diri untuk memurojaah hafalannya. Bukan hafalan apa yang sedang dihafal di murojaah sama dia. Jika gak ada kekhususan tadi surat Maryam atau surat Yusuf atau surat apa ya kan, hingga mereka lelah. Jadi mereka memurojaah hafalannya hingga mereka lelah. Kemudian jika bayi tersebutlah lahir, maka keluarga akan mengulang hafalan Al-Quran mereka di depan bayi tersebut. Nah, pihak keluarga lain, entah kakeknya, neneknya, sepupunya, bebinya, omnya, semua menghafal di sana di depan bayi tersebut ikan. Mereka di depan bayi tersebut. Mereka warga kota Ashinkidi menghafal Al-Quran dengan papan kayu yang ayatnya mereka tulis sendiri setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari gurunya. Jadi ketika gurunya membaca Al-Quran, sama dia didengarkan, ketika dia sudah hafal, oh ini misalnya ya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka udah tahu tuh Al-Ikhlas itu nulisnya gimana, ditulis di papan kayu yang menyerupai kayak, kalau di sini kayak papan batu nisan ya, pokoknya bulat gitu tuh. Tapi batu nisan yang kayak di SpongeBob tuh yang kayak gitu, sama dia dipakai buat nulis Al-Quran di situ, ya kan, dari gurunya. Hingga disebut ketika mereka berumur 7 tahun ke atas mereka harus sudah menghafal Al-Quran. Dan di sana adalah jika anak umur 17 tahun ke atas belum hafal Al-Quran, itu adalah aib yang memalukan keluarga. Di sini anak umur 7 tahun ngapalin jenis-jenis binatang, iya kan? Saya lihat, wah gitu, dia malah ngapalin jenis-jenis binatang di jalan-jalan, iya kan, di tempat-tempat makan, semua diapalin tuh nama-nama jenis binatang. Jauh nih sama di kota Ashinkidi tadi, ya kan, jauh lah, udah jauh. Nah,
Tidak sekedar omong kosong, dari kebiasaan tersebut lahirlah seorang ulama sekaligus pengajar di Universitas Islam Madinah, yaitu Dr. Muhammad Mukhtar As-Sinkiti rahimakumullah. Di itu ya kan, dari kebiasaan dia, si orang tuanya itu tadi menghafal Al-Quran, memerjaah orang tua hafalannya ketika dia mengandung sampai dia lelah, kemudian ketika lahir bayinya itu satu keluarga menghafal Al-Quran di depan bayinya, ya kan, sehingga lahirlah beberapa ulama, salah satunya Muhammad Mukhtar, dokter Muhammad Mukhtar rahimahumullah tadi kan, dia mengajar di Universitas Islam di Madinah, dia menjadi sebagai guru juga di kampung halamannya di Asin Kidi tadi, ya kan. Sebenarnya kalau gue sih, kalau sebenarnya dulu di kampung ketika gue umur 7 tahun, gue emang diwajibkan menghafal Al-Quran, karena gue sendiri masih ada terah dari kakek gue itu hafiz, kakek dari pokoknya dari kakek buyut turun ke kakek gua, turun ke ibu gua, turun ke gua. Dulu bahkan di kampung gua nih, mungkin di sini ada yang ntar tetangga kampung gua nonton, iya kan, waktu zaman gua kecil SD aja guru ngaji itu jarang di kampung gua aja sama kakek gua dititipin ke temennya, kadang dia yang ngajarin. Waktu gue kecil tuh, waktu masih umur 4 tahun 5 tahun, dia yang ngajarin. Mungkin karena dia terlalu lelah apa gimana, dia pun nih buat hafal 30 juz itu tidak membutuhkan waktu kurang dari sebulan. Makanya gue sebenarnya sebagai keturunannya malu gue, dari umur segini gitu belum, gak terlalu maksudnya hafal di luar kepala beberapa surat yang harusnya udah gue hafal gitu. Gue pernah bilang juga kan, gue malah malu sama para mualaf yang baru kenal Islam tapi beberapa surat udah hafal di luar kepala, kayak Al-Kahfi, Yasin, Al-Muluk, ya kan, Ar-Rahman. Beberapa mualaf tuh udah hafal di luar kepala, ya kan. Nah, sementara gue yang Islam dari lahir sampai 32 tahun gini, buat baca Yasin aja gue harus masih buka buku Yasin dulu gitu. Nah, mereka udah hafal di luar kepala, sebenarnya gue malu termasuk sama warga Asin Kidi tadi ini kan. Nah, setelah itu gue dititipin ke teman-temannya kakek gue ketika seusia SD atau usia kelas 1 SMP. Salah satu guru ngaji gue yang temennya kakek gue itu namanya Pak Komar. Pak Komar itu rumahnya deket percis banget di rumahnya Pak Miftah. Pak Miftah itu bapak dari Bang Farhan Jena Mutakin, atau yang kalian bisa taunya apa, Paang, vokalis band Wali. Nah, itu Pak Komar itu rumahnya deketan. Ini nih yang sekarang kan ada PAUD tuh, dia bangun PAUD. Bu Lilis ibunya Bang Paang itu, Kang Paang, bangun PAUD di sini nih yang tempat gue dulu sering ngabuburit, rumahnya Pak Haji Aman. Pak Haji Aman di depannya, seberang rumah Pak Haji Aman ini apa namanya, PAUD sekarang. Nah, di atas kan rumahnya Bu Lilis nih sama Pak Miftah, orang tuanya Kang Paang. Nah, sebelahnya ini rumahnya Pak Omar, rumah panggung. Nah, kita dempet-dempetan tuh dari tiga kampung, kongsi kan di kongsi kulon, kongsi wetan. Kadang ada yang dari perbatasan kongsi wetan Tugu. Nah, pokoknya dari tiga kampung rata-rata ada yang ke sana belajar ngajinya, ada yang ke Pak Waiyeh itu di Bobojong. Dari kampung gua langsung ke bawah lagi. Jadi posisinya di kampung gua tuh tengah-tengah. Tengah-tengahnya kalau misalnya Jumatan kan harus mencakup 40 rumah itu, gue bisa kemana aja, bisa ke Bobojong, bisa ke Tugu, bisa ke Kongsi Kulon. Jadi di tempat gue sendiri gak ada masjid buat Jumatan. Jadi ke sana-sana. Kadang ada yang mencal sampai ke Caringin gitu. Caringin itu dari kongsi apa? Kongsi Kulon ke sini lagi, agak ke sini lagi, agak ke terminal. Nah, gitu. Makanya ketika gue denger tentang baca-baca, tentang nonton-nonton, tentang apa, suku atau warga kota Asin Kidi tadi ini, gue kayak salut. Umur 7 tahun belum hafal Al-Quran itu aib. Gimana perasaan ibu gue ya,
Gua nih umur 32 tahun, sebentar lagi harus jadi imam buat keluarga kecil gua nantinya. Gua udahlah, gak terlalu hafal-hafal banget gitu Al-Quran. Apalagi di cerita-cerita dari ibu gua bahwa bapak gua, uyut gua, kakek gua bisa hafal 30 juz di luar kepala itu kurang dari sebulan. Pokoknya nih kalau di kampung tuh dulu nih, gue nih misalnya seumuran gue waktu itu kan umur 12 tahun lah, atau 10 tahun, paling muda 10 tahun, paling tua 12 tahun udah hafal Al-Quran nih. 30 juz nih hafal semua nih di luar kepala udah selesai ngaji dari Al-Fatihah sampai 30 juz itu. Dibikin nasi kuning kan, diselamatin bikin nasi kuning. Gua sampai sekarang belum diselamatin sama emak gua, karena dari umur 15 tahun gue itu kagak pernah selesai baca Al-Quran sampai 30 juz. Udah tua pun tetap udah selesai, tapi gue kalau mau baca lagi harus lihat Al-Qurannya lagi, kagak di luar kepala kayak sampai si anak-anak asin kini ini tadi bisa menulis sendiri, imsa imlanya hafal gitu kan, sampai bisa nulis sendiri di kayu. Itu udah salut sih gue. Ini gue jujur, segini nih umur gue 32 tahun, sekelas Yasin aja gue harus ngeliat dulu gitu, harus ngeliat mau baca Yasin harus ngeliat dulu buku Yasin, Ar-Rahman. Mungkin kayak dulu Cici kalau video call udah hafal Al-Waqiah, hafal. Gue sendiri nih nama gue diambil dari ayat Al-Waqiah ayat 17, gak hafal-hafal di luar kepala Al-Waqiah. Bener, banyak salut. Kayak tadi gue mirisnya anak-anak sekarang di sini umur 7 tahun, 8 tahun, masih kecil, usia SD, yang dihafalin malah nama-nama binatang. Dia kan di jalan-jalan, tempat-tempat makan, di mana entah di mana, yang dihafalin nama-nama binatang. Tuh, itu yang gue bikin miris, ya kan? Sana jauh dari teknologi, di gurun pasir, ya kan? Umur 7 tahun kagak hafal Al-Quran, aib keluarga yang memalukan. Bayangin, ya kan? Karena ternyata bentar lagi azan zuhur, ya kan, ngomongin Al-Quran ini itu azan zuhur, ketiduran parah sih. Nih, cukupkan sekian dari gua. Jika ada manfaatnya, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada salahnya, itu adalah murni dari kesalahan gua. Jika ada misal, wah dan salah nih, lu ngomong ini, komen. Komen aja, jangan ragu-ragu, karena kita di sini catatan pejabat ini kita sama-sama belajar. Ya kan? Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.